Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Borussia Dortmund sikat Bochum 3-0. Jamu Bochum di Signal Iduna Park, Dortmund menggila sejak awal. Di menit ke-8, Youssoufa Moukoko bisa membawa Dortmund memimpin 1-0. 4 menit berselang, Dortmund bisa menggandakan skor lewat aksi Giovanni Reyna. Can he make it 2-0? It's Reyna! Moukoko kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+2. He's come a long way here and he could be in big trouble! Hingga laga bubar, skor 3-0 bertahan. Kemenangan membuat Dortmund naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Jerman dengan 25 poin dari 13 laga, sementara Bochum menempati posisi ke-17 usai baru mendulang 7 poin dari 13 pertandingan. Hertha Berlin versus Bayern Munich sengit, Tiroten menang tipis. Pada laga yang dihelat di Olympia Stadion Berlin, Bayern unggul 3 gol duluan lewat Jamal Musiala di menit ke-12. Erik Choupo-Moting di menit ke-37. Goretzka! It's a good block, Choupo-Moting! Dan gol kedua Choupo-Moting 1 menit berselang. Stretch, and who's going to put this in? Hertha memangkas skor lewat Dodi Lukebako di menit ke-40. But here's Lukebako! Dan Davy Selke di menit ke-45. Bayern mempertahankan 3 poin hingga akhir laga dan sementara berada di puncak klasemen Liga Jerman dengan 28 poin, sedangkan Hertha Berlin masih tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 11 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-13 hari ini, Augsburg kalah 1-2 dari Eintracht Frankfurt, Hoffenheim kalah 1-3 dari Leipzig, Mainz kalah 0-3 dari Wolfsburg, Bremen menang 2-1 atas Schalke. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Christopher Nkunku dengan torehan 11 gol. Barcelona versus Almeria, Los Culés menang 2-0 di laga perpisahan Pique. Barcelona menjamu Almeria di Camp Nou yang juga jadi partai perpisahan Gerard Pique. Bek 35 tahun itu mengumumkan pensiun pada laga kontra Almeria akan jadi penampilan terakhirnya sebagai pemain. Barca mendominasi, namun mereka tak berhasil mendapatkan gol di babak pertama. Kebuntuan pecah pada menit ke-48 lewat Ousmane Dembélé. Unggulan itu lantas digandakan oleh Frenkie de Jong pada menit ke-62. Pique ditarik keluar pada menit ke-85 yang sekaligus menandai akhir eranya. Pemain didikan La Masia itu tampak emosional saat berjalan keluar dari lapangan. Barcelona menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 yang jadi kado untuk Pique. Juga membawa mereka ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Barca mengkoleksi 34 poin dari 13 laga, sedangkan Almeria tertahan di urutan ke-15 dengan 13 poin. Hasil La Liga Jornada ke-13 hari ini, Getafe bermain imbang 0-0 dengan Cadiz, Valladolid menang 2-1 atas Elche, Celta Vigo kalah 1-2 dari Osasuna. Daftar top skor masih dipimpin Lewandowski dengan torehan 13 gol. AC Milan versus Spezia, gol volley Giroud pastikan 3 poin Rossoneri. Pada pertandingan pekan ke-13 Serie A di San Siro, Milan unggul duluan di babak pertama lewat gol Theo Hernandez di menit ke-21. Lovely ball, Theo Hernandez, good burst. Daniel Maldini menyamakan skor di menit ke-59. There, still Maldini. Sepakan volley Giroud di menit ke-89 memastikan 3 poin Rossoneri. Ali hangs it up, Olivier Giroud. Dengan demikian, Milan masih menempel Napoli dengan 29 poin di posisi kedua klasemen Serie A, sementara Spezia di posisi ke-17 dengan 9 poin. Atalanta versus Napoli, comeback Il Partenope menang 2-1. Pada laga Serie A pekan ke-13 di Gewi Stadium, Atalanta memimpin duluan lewat penalti Ademola Lookman. It's Lookman! Dua gol Napoli dibuat Victor Osimhen di menit ke-23. Zielinski teasing it in!
dan Elif Elmas di menit ke-35. Elmas now steadying himself. Tambahan 3 poin membuat tim asal Naples itu unggul 8 angka di puncak klasemen Serie A dengan 35 poin, sedangkan Atlanta di posisi ketiga dengan raihan 27 poin. Hasil Serie A pekan ke-13 hari ini, Empoli menang 1-0 atas Sassuolo, Salernitana bermain imbang 2-2 dengan Cremonese, daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Victor Osimhen dengan torehan 8 gol. Manchester City versus Fulham, dramatis penalti Haaland menangkan Citizen. Manchester City menjamu Fulham di Etihad Stadium. Julian Alvarez membawa tuan rumah unggul relatif cepat, tepatnya pada menit ke-17. Namun kemudian City mendapatkan pukulan telak, Joao Cancelo di kartu merah dan memberikan penalti buat Fulham. Andreas Pereira maju sebagai eksekutor dan sukses menuntaskan tugasnya untuk menyamakan skor. Babak pertama berakhir 1-1. City tetap bermain agresif dan menekan lawan di babak kedua. Upaya mereka baru membuahkan hasil saat Kevin De Bruyne mendapatkan hadiah penalti. Erling Haaland tak membuang kesempatan itu dan membawa Manchester City menang 2-1. Kemenangan ini membawa City ke puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 32 poin, 1 poin di depan Arsenal, sementara Fulham tertahan di urutan ke-8 dengan 19 poin. Everton versus Leicester, si rubah berhasil curi 3 poin. Laga Everton versus Leicester berlangsung di Goodison Park. Tim tamu membuka keunggulan di menit ke-45 lewat aksi Youri Tielemans. Out as far as Tielemans. Oh, what? Harvey Barnes menggandakan keunggulan si rubah di menit ke-85. Barnes gets a shot away. Skor 0-2 untuk kemenangan tim tamu menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leicester naik ke peringkat ke-13 dengan 14 poin, sedangkan Everton di peringkat ke-15 dengan raihan 14 poin. Di laga lainnya, Nottingham Forest bermain imbang 2-2 dengan Brentford, Wolves kalah 2-3 dari Brighton, Leeds menang 4-3 atas Bournemouth. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 18 gol. Jersey sempre teruntuk perpisahan Gerard Pique di Barcelona. Gerard Pique melakoni laga terakhirnya di Barcelona. Jersey spesial dengan kata sempre dipersembahkan Blaugrana untuk bek tengahnya tersebut. Pique yang membela Barcelona sejak masih bocah mendapat hadiah jelang perpisahannya. Klub memberinya jersey spesial. Jersey merah biru khas Barcelona diberikan untuk Pique, lengkap dengan sematan kata sempre di bagian dada. Kata sempre sendiri berarti selalu. Kata-kata terakhir Gerard Pique di Camp Nou ini bukan selamat tinggal. Gerard Pique memberikan salam perpisahan emosional selesai kemenangan 2-0 Barcelona atas Almeria di Spotify Camp Nou pada Minggu 6 November. Barcelona mengadakan seremoni perpisahan kepada Gerard Pique selesai laga Liga Spanyol yang ditentukan oleh gol-gol Ousmane Dembele dan Frenkie de Jong tersebut. Pique dan para pemain Barca lain berkumpul di tengah lapangan Camp Nou segera setelah peluit panjang berbunyi. Ia pun berbicara kepada publik Camp Nou yang menyambutnya dengan tepuk tangan sembari berdiri. Setelah hubungan yang penuh cinta dan hasrat, saya pikir ini waktunya untuk memberi satu sama lain ruang dan waktu. Lanjutnya, saya yakin akan kembali lagi pada masa depan, ujar Pique yang disambut oleh sorakan meriah Camp Nou. Haaland masih manusia, deg-degan juga eksekusi penalti. Erling Haaland dicap sebagai robot pada musim ini karena langsung top chair di Premier League. Tetapi penalti lawan Fulham mengembalikan sisi manusianya. Di menit-menit kritis bukan perkara yang mudah termasuk buat Erling Haaland sekalipun melakukan tendangan penalti. Ia gugup setengah mati apalagi tendangannya sebenarnya terbaca oleh kiper. Beruntung baginya Bernd Leno yang mengawal gawang Fulham gagal menghentikan bola. Fantastis, saya gugup saat menghadapi penaltinya, itu salah satu momen paling gugup dalam hidup saya, tetapi akhirnya fantastis, ungkap Erling Haaland. Cetak gol lagi, Erling Haaland sukses bikin malu Zlatan Ibrahimovic.
Bomber Manchester City Erling Haaland sukses membuat malu Zlatan Ibrahimovic usai menjebol gawang Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Pasalnya, Haaland kini mencetak lebih banyak gol untuk Pep Guardiola daripada Ibrahimovic, pemain yang mengklaim dirinya sebagai Tuhannya AC Milan. Menurut cuitan Squawka, Haaland telah mencetak 23 gol dalam 17 laga bersama Guardiola. Sementara itu, Ibrahimovic mencetak 22 gol dalam 46 laga di bawah Guardiola ketika membela Barcelona. Bos Chelsea pastikan Kepa Arrizabalaga absen di Piala Dunia 2022. Manajer Chelsea Graham Potter memberikan update seputar kondisi Kepa Arrizabalaga. Ia mengkonfirmasi bahwa sang kiper kemungkinan besar akan absen di Piala Dunia 2022 mendatang. Ketika lagi on fire, Kepa mengalami musibah. Ia mengalami cedera saat Chelsea berhadapan dengan Brighton pada pekan lalu. Awalnya ia dikabarkan tidak akan absen cukup lama karena kabar yang beredar cedera sang kiper tidak terlalu serius. Namun, Potter mengatakan bahwa Kepa nampaknya butuh waktu cukup lama untuk memulihkan cedera yang ia alami itu. Alhasil ia menyebut bahwa sang kiper kemungkinan besar tidak akan terbang ke Qatar untuk membela timnas Spanyol di Piala Dunia Qatar 2022. Operasi sukses, Son Heung-min bakal main di Piala Dunia 2022. Ada kabar baik datang bagi timnas Korea Selatan jelang digulirkannya Piala Dunia 2022. Mereka berpotensi diperkuat pemain terbaik mereka, Son Heung-min, di laga tersebut. Baru-baru ini Son mendapatkan musibah, ia mengalami cedera saat membela Tottenham dalam ajang Liga Champions. Menurut The Telegraph, Son baru-baru ini memutuskan untuk naik meja operasi untuk memulihkan cedera tersebut. Jadi saat ini ia mulai fokus untuk pemulihan pasca operasi tersebut, di mana sang penyerang berharap bisa lekas pulih. Tidak jadi berpisah, Roberto Firmino bakal perpanjang kontrak di Liverpool. Rumor Roberto Firmino meninggalkan Liverpool di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang penyerang dikabarkan segera menaikkan kontrak baru bersama tim asal Merseyside tersebut. Saat ini proses negosiasi itu sudah mencapai tahap lanjutan. Kedua pihak sedang membahas seputar durasi kontrak sang penyerang. Firmino sendiri sebenarnya bisa cabut dari Liverpool di musim panas 2023 nanti. Sudah banyak klub yang mengantri untuk mendapatkan jasanya. Sebut saja AC Milan, Atletico Madrid, dan beberapa klub papan tengah EPL tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Sensasi, Visa Kvaratskhelia bisa bikin Liverpool habis-habisan di bursa transfer berikutnya. Pesona Visa Kvaratskhelia yang membawa Napoli terbang tinggi di musim ini bikin mata Jurgen Klopp terbelalak. Harganya kini menembus 100 juta euro. Kvaratskhelia telah mengemas 8 gol dan punya 10 assist sejauh musim 2022-2023 bergulir. Meski dia tidak menambah catatannya itu saat melawan The Reds tengah pekan ini, dia mampu membuat mata manajer Jurgen Klopp terbelalak melihat aksinya. Biaya yang dikeluarkan Napoli kala itu diperkirakan cuma 10-12 juta euro dan sekarang dia dibanderol harga mencapai 100 juta euro setelah membantu Napoli memuncaki klasemen sementara Serie A dan Liga Champions mengangkangi Liverpool di fase grup. Juventus tampil mengecewakan, bukan salah Allegri seorang. Juventus tampil cukup mengecewakan sepanjang musim ini, namun jebloknya Bianconeri bukan salah Massimiliano Allegri semata. Mantan penyerang Juventus Mario Mandzukic turut prihatin melihat kondisi terkini Juventus. Saya tidak kaget dengan fans mengkritik pelatih ketika banyak hal tidak berjalan dengan baik. Saya kira hasil mereka tidak sepenuhnya tergantung Allegri yang sudah terbukti sebagai pelatih hebat, kata Mandzukic. Butuh waktu sekalipun pemain-pemainnya punya bakat. Saya kira Allegri itu seorang pelatih hebat dan bisa membalikkan situasi ini. Mereka kehilangan pemain-pemain kunci, pemain yang tahu cara menang secara konsisten. Relatif mudah memenangi sebuah laga besar tetapi sulit mengulanginya di setiap pekan. Hal yang dibutuhkan untuk memenangi gelar juara, jelasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!